kita akan berbincang-bincang mengenai makna dari peringatan Hari Farmasi ke-76 yang sejatinya akan jatuh pada tanggal 13 Februari. Ya, oke. Baik, ini banyak masyarakat kita nih yang taunya kalau farmasi itu identiknya dengan obat gitu ya, dengan obat. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan farmasi? Lalu kenapa ada Hari Farmasi gitu ya Bu ya? Kenapa ada Hari Farmasi seperti itu? Mungkin dapat dijelaskan dengan Bu Nisa, silahkan. Sedikit Bu ya, sejarah tentang Hari Farmasi. Jadi Hari Farmasi Indonesia itu ditandai dengan terbentuknya organisasi profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Jadi terbentuknya itu tidak jauh Bu dari hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Jadi cuma sekitar 6 bulan setelah itu, tepatnya tanggal 13 Februari 1946. Jadi PAFI ini merupakan salah satu organisasi pertama dan tertua di bidang farmasi di Indonesia. Jadi itu menunjukkan bahwa eksistensi tenaga teknis kefarmasian itu sebenarnya sudah ada sebelum kita merdeka. Jadi dulu waktu zaman masa kolonial Belanda, memang kan kita farmasi itu ada 2 profesi Bu di dalamnya. Ada tenaga teknis kefarmasian. Kalau dulu kita mengenalnya dengan sebutan asisten apoteker. Nah, sama apoteker. Cuma waktu zaman penjajahan dulu tuh yang boleh beroperasi cuma pendidikan asisten apoteker. Dan waktu itu pun yang ngajar di sekolahnya kebanyakan dari orang-orang Belanda kayak gitu. Nah, jadi kita dulu waktu sekolah kalaunya meracik resep kayak gitu, itu rujukannya kebanyakan dari farmakope Belanda. Ya kalau berbicara tentang profesi asisten apoteker itu sudah dari sebelum merdeka sebenarnya sudah ada. Ya, tenaga teknis dan tenaga apoteker. Cuma waktu itu ya tadi yang bisa beroperasi karena kan dibatasi ya dulu. Cuma asisten apoteker. Jadi apoteker itu mungkin 10 tahun setelahnya baru berdiri organisasi profesinya yang sekarang namanya IAI. Kalau kami di sini mewakili dari TTK-nya, dari tenaga teknis kefarmasiannya. Seperti itu. Jadi kalau yang PAFI ini dari tenaga teknis ya. Kalau apoteker berarti dia punya hari tersendiri. Punya hari tersendiri. Seperti itu. Apa bedanya nih Bu? Tenaga teknis dengan apotekernya sendiri. Kalau tenaga teknis kefarmasian itu kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 nomor 36 itu tuh disebutkan bahwa tenaga teknis kefarmasian itu adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasiannya. Membantu Iya, jadi kalau tenaga teknis kefarmasian di lapangannya lebih banyak mengerjakan membantu apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasinya Bu. Jadi yang mulai dari seleksi, pemilihan, pengadaan, perencanaan sampai ke penyerahan sampai ke pelaporan dan sebagainya itu kita yang mengerjakan. Nah, untuk yang apoteker lebih banyak ke pelayanan kliniknya seperti pemberian informasi obat ke pasien kayak gitu. Termasuk juga meracik obatnya begitu betul. Menentukan nih obat apa nih kalau Bang Peri misalnya sakit tenggorokan gitu ya. Nah, obatnya obat apa nih yang harus diracik dalam situ ya. Seperti kedondong ya. Bijinya. Jadi jelas ya sejarah dari PAFI ini sudah ada sejak dulu bahkan tertua Bu ya. Bahkan tertua. Namun mungkin karena masyarakat kita belum begitu familiar belum begitu familiar hingga masih banyak yang belum mengetahui. Nah, pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan para pendengar setia Radio Tutup Mana FM yang bergabung di 102,3, silahkan Anda yang ingin menyampaikan informasi, saran, pendapat atau bertanya dan lain sebagainya seputar kefarmasian ya, masuk melalui
nomor HP radio di 08115012 304. Saya ulangi 08115012 304. Bisa telepon juga WA juga Bu ya. Iya, bisa di WA, SMS atau juga telepon on air. Oke, silahkan ya untuk bergabung. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi rekan dengar untuk lebih mengetahui ya, jadi kita tidak salah kaprah nanti ya. Betul. Tidak salah kaprah dengan kefarmasian ini. Baik, Bu Nisa, di dalam tugas sehari-hari tenaga teknis kefarmasian ini, kalau di Kabupaten Tanah Laut itu ada berapa orang, Bu? Anggota. Yang tercatat di website resmi kami, Bu, sekitar 100 orang, itu data tahun 2021. Yang sebarannya itu hampir 1/4 lebihnya itu di rumah sakit pemerintah, kemudian sisanya di puskesmas, rumah sakit swasta atau klinik, sama toko obat. Oke, iya. 100 ya, dibanding dengan tugas yang harus dilaksanakan atau masyarakat Tanah Laut yang harus kita layani ya berkaitan dengan kefarmasian, jumlah 100 ini kalau menurut Ibu Ketua seperti apa nih, Bu? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, Bu ya, itu masih kurang. Itu bisa terlihat, Bu, dari tenaga teknis kefarmasian yang terdata di tempat kami itu masih ada yang bekerja di 2 tempat. Artinya kan masih untuk lapangan kerja nih masih bisa menyerap lagi kayak gitu. Karena gitu. memang masih kurang ininya. Semoga nih kalau ada yang dengar yang berminat memenuhi persyaratan gitu, Bu ya. Insya Allah untuk lapangan pekerjaan. Kalau berminat sih banyak kira-kira yang berminat ya, Peri saya gitu kan, kita berminat gitu kan, kita ada masuk. Cuma syaratnya yang juga pas ya. Syaratnya kita langsung di DO. Apakah ini mungkin kurang minat dari muda sekarang? Atau apa nih, Bu, penyebabnya? Kalau sekarang kan kalau yang kemarin, Bu ya, kita asisten apoteker itu latar belakang pendidikannya itu mulai dari sekolah menengah. Jadi dulu sekolah menengah farmasi itu masuk di tenaga teknis kefarmasian. Nah, waktu itu tuh kita lumayan banyak ininya karena kan yang setingkat SMA itu ya, lulusannya kan lumayan banyak. SAA dulu ya? Iya, SAA dulu. Okay. Nah, kalau sekarang yang sesuai dengan yang ketentuan undang-undang tadi, itu untuk yang di bawah D3 farmasi sudah tidak tercatat sebagai tenaga teknis kefarmasian. Oh, seperti itu. Jadi terbatas mungkin ya ininya. Tapi untuk yang adik-adik yang setingkat SMA itu sebenarnya masih bisa bekerja untuk yang kayak di apotik. Itu tuh cuma batasan kewenangannya tuh terbatas gitu. Sekali. Jadi ada beberapa pekerjaan yang mereka tidak boleh lakukan. Tidak boleh, ya sesuai aturan gitu ya. Terkait kewenangan. Oh iya, mungkin karena keilmuannya mungkin. Keilmuan dulu ya berbeda dengan sekarang seperti itu. Dan mungkin salah satunya juga karena untuk memasuki ke sekolah farmasi ini kan memang kayaknya orang-orang yang jenius gitu punya IQ yang tinggi gitu, kemudian hobi menghitung. Nah, karena ini ada hitungannya yang limit banget. Sekali. Dan ketepatan dosis. Apa itu alatnya biasanya, Bu? Alat praktikum ya? Macam-macam ya, betul. Seperti itu ya? Karena itu memang ilmu farmasi itu kombinasi ilmu kimia dan ilmu kesehatan. Betul. Jadi memang dituntut ketelitian. Soalnya salah sedikit bisa menyebabkan berbahaya seperti itu ya. Nah, itu makanya, Bu, lambang farmasi ini kita begini, ular dililit di cangkir. Itu sebenarnya ada filosofi, ada makna. Apa itu, Bu? Apa tuh, boleh dijelaskan, Bu? Ya, ini kan ular itu kan ada bisa, Bu. Jadi ketika dosisnya tepat, si bisa itu bisa menjadi obat.
tapi ketika dosisnya berlebihan menjadi racun. Iya, betul sekali. Begitu juga sama dengan api itu kan kecil jadi api kecil bagus ya, bisa masak ya. Api besar bakaran ya, berbahaya. Memang kalau sebenarnya kita minum obat aja Bu ya, kalau kita minum obat lebih dosis itu berbahaya, sama dengan halnya itu tadi filosofinya. Karena mau pengen cepat sembuh gitu ya, supaya sembuh sekali. Biar apel aja. Iya, Pramek 4 sekali. Iya, itu ya. Terus Bu, selain daripada kawan-kawan farmasi ini kan bekerja di instansi ya, di rumah sakit, tadi di puskesmas, di klinik-klinik begitu. Adakah kawan-kawan ini punya kiprah ya untuk melakukan orientasi secara sukarela mungkin di luar, memberikan pencerahan kepada warga masyarakat kita ya tentang obat-obatan ya, jadi seperti itu ada atau tidak ada Bu? Jadi kalau di ini yang organisasi kita Persatuan Ahli Farmasi itu diharuskan Bu kita untuk memperpanjang surat registrasi supaya dapat bekerja. Itu kita memenuhi SKP. Nah, di mana bagian dari SKP itu ada pengabdian ke masyarakat. Nah, jadi dalam kurun waktu 5 tahun kita harus ada memberikan ya semacam pengabdian ke masyarakat. Itunya cuma cuma yang untuk beberapa tahun ini memang kita terkendala karena pandemi Bu ya. Ya, jadi paling kami biasanya untuk yang memenuhi SKP itu mengikuti seminar kesehatan gitu. Perpanjangan registrasi ini berapa tahun Bu masa berlakunya? 5 tahun. 5 tahun. Oh iya. Berarti 5 tahun, dalam kurun waktu 5 tahun ya si yang bersangkutan harus memiliki pengalaman dalam pengabdian di masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal ya oleh masyarakat kita, sehingga masyarakat kita juga mempunyai pengetahuan ya mengenai obat-obatan, meskipun obat-obatan di luar misalnya ya beli di warung, beli di toko-toko obat gitu ya. Tapi tetap masyarakat kita harus punya pengetahuan. Jadi tidak bisa sembarang beli juga gitu. Hanya yang cari yang rasanya manis saja jar. Kayaknya ada ampi-ampi resin diminum ya. Iya, PR sih Bu. Memang PR di kita di dunia farmasi. Karena kebanyakan kan masyarakat kita sekarang swamedikasi ya, pengobatan sendiri. Iya. Betul. Jadi itu memang tugasnya orang farmasi, khususnya kami, itu buat yang teman-teman di apotek itu bagaimana cara mengedukasi, memberikan informasi yang tepat terhadap pada masyarakat. Betul. Iya. Oke, ini juga marak ya ini ya Bu Ketua, Bu Bendahara, akhir-akhir ini juga marak kan ya ada apa itu yang meracik sendiri obat-obatan gitu ya, anak-anak remaja gitu ya, obat-obatan diracik sendiri gitu, diberi minuman mungkin dengan tujuan lain Bu ya, tanta apa gitu ya. Nah itu nah kalau nanti kita berharap edukasi ini memang benar-benar sudah dipahami oleh masyarakat ya, mungkin kita dapat mengurangi juga ya, dapat mengurangi juga hal-hal semacam ini. Karena bagaimanapun juga kan ini sangat merusak ya kepada generasi kita ya. Mereka kan taunya rame-rame aja gitu ya, rame kemudian update gitu ya. Nah artinya kan kayak orang jual lah. Nah artinya kan kayak orang jual. Nah jadi sebenarnya niatnya yang dibetulkan Bu ya. Iya. pengen obat sehat atau pengen obat apa gitu lah ya. Bu, saya ingin bertanya nih Bu, kepada Ibu Ketua Bu Bendahara, untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Yasin sendiri Bu, untuk fasilitas mungkin alat peracikan, alat praktikum mungkin ya, alat untuk mencampur obat itu kan memadai apa atau gimana Bu untuk saat ini di RSUD Haji Ibu Yasin? Kalau untuk peracikan kita memang sudah ada alatnya, cuma memang peracikan di tempat kerja itu kan kita berbeda dengan waktu yang di sekolah. Kalau yang di sekolah kan yang bahannya tuh masih serbuk, jadi yang perlu ditimbang. Nah kalau di tempat kerja kan kita kayak tablet sudah terukur, sudah tahu itu takarannya berapa miligram kandungan obatnya. Jadi
sudah tinggal membagi-bagi aja gitu ya. Tinggal menghitung misalnya betul. obat ini perlu 10 bungkus, perlunya berapa biji tablet. Oh iya iya. Dihitung kayak gitu. Jadi nggak perlu ditimbang lagi Bu ya, karena Iya, sudah ada gram-gramnya. Iya, sudah ada gram-gramnya. Tapi tetap Paracetamol misalnya 500 gram ya, iya. Tapi tetap ada untuk beberapa obat yang perlu ketelitian khusus yang memang dosisnya kecil biasanya kayak yang itu kita tetap perlu ditimbang jadinya. Biasanya buat anak-anak Bu ya. Buat anak habis itu yang kayak buat jantung gitu. Iya iya iya, penderita-penderita tertentu ya. Rantang mungkin dengan obat-obatan tertentu juga. Karena biasanya ada yang alergi obat ini terlalu banyak gitu. Iya betul. Betul. Iya, mungkin karena artinya fasilitas memadai ya Bu ya, fasilitas di rumah sakit kita memadai. Mungkin masyarakat kita juga sering menyampaikan menghadangi obatnya lawas banar ya, apalagi obat racikan ya. Iya. Ini jadi artinya bukan karena fasilitasnya yang kurang ya, cuman karena membutuhkan ketelitian seperti itu ya. Jadi dengan farmasi ini lawas dulu mau mengutakan bukan. Nah, cek beberapa kali gitu ya, jangan sampai salah. Betul. Yang di resep 500 mg kan ada buat 5.000. Iya, gitu kan ya. Enggak boleh. Membayar aja. Memang seperti itu ya. Jadi warga masyarakat kita, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada dalam kesempatan ini ya, kita dapat pencerahan bahwa ketika kita berobat di rumah sakit ya, di klinik atau dimanapun ya, mungkin Anda agak lama menunggu obat, apalagi apalagi untuk obat untuk anak-anak ya Bu ya, apalagi obat untuk anak-anak yang perlu peracikan, yang perlu dibungkus ulang ya. Nah itu dimohon nih jangan mengeluh gitu ya. Jangan mengeluh, harap bersabar karena butuh proses. Iya, butuh proses dan butuh ketelitian kan ya dari kawan-kawan apoteker. Iya, nah bahkan yang bergabung nih Bu ya. Oke, ada yang bergabung, silahkan masuk. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Siapa di mana dulu Pak? Terang Tungku bersama Pak. Ya, halo, ya silakan. Pak. Kemarin mengalami sakit jantung, tapi obatnya itu sudah 2 tahun ini masih bisa diminum. Oh begitu. Bisa diulang Pak, bisa diulang Pak, biar lebih jelas ya saudara semua. Sudah 2 tahun berarti masih minim obatnya gitu ya? Enggak Bu? Sudah lama ini tapi masih saya minum terus. Oh ya, langsung terus. Karena sebelum rumah sakit pindah kan saya sudah begitu. Oh iya. Obatnya itu masih kan banyak masalah. Oke. Yang jadi pertanyaan apa nih Pak? Obatnya di Yang jadi pertanyaan apa? Apakah dalam meminum dalam begitu. nggak apa-apa. Oke. Iya. Karena kemarin dapatnya banyak. Meminumnya dalam jangka panjang Dan ya. sudah 2 tahun. Iya, turut ya minum obat itu. Ya. Oh iya, sudah setahunan katanya Bu. Oke, gimana nih? Itu aja Pak, itu aja Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, mungkin ini Bu, apakah masih boleh diminum ya? Karena stoknya masih banyak ya. Dan kemudian yang kedua, apakah aman gitu ya bagi Sidin ya, bagi Bapak tadi, Bapak dari Transfer Tungku tadi meminum obat jantung tersebut dalam jangka rentang waktu yang panjang. Iya, dan mungkin bisa dijelaskan mungkin kalau sudah expired atau gimana ya, Bu silakan. Oke, Bu Maulida ya. Oke, silakan. Jawab. Iya. Untuk layanan obat jantung biasanya itu pasien rujuk balik. Pasien rujuk balik itu diberi obat untuk 1 bulan. Iya. 1 bulan Pak ya. Terakhir berobat pas rumah sakit yang lama ya? Iya. Berarti kan obat tersebut nggak diminum kayak gitu. Apakah bapak tersebut nggak kontrol lagi? Gitu. Nah, jadi untuk keefektivitasannya itu mungkin sudah ini Bu ya. Soalnya kan sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, Bapak bilang 2 tahun tadi ya. Iya. Enggak gitu. Nah, yang kedua obatnya bisa diminum atau enggak? Kalau untuk obat dilihat dari expirednya Bu. Iya. Biasanya paling lama obat itu rata-rata expirednya berapa lama Bu? Tergantung Bu. Beda-beda. Secara rata-rata? 2 tahun sampai 3 tahun. Oh iya. Tapi kalau beliau mau minum sekarang, kayaknya jangan deh, lebih baik periksa dulu. Dikonsultkan dulu ya dengan dokternya. Terlalu lama. Biasanya kalau untuk rumah sakit paling lama tuh 1 bulan. Oke, iya. Diberi obat
pasien rujuk balik. Baik, untuk Bapak yang tadi bertanya ya dari Trans Batu Tungku ya, sarannya sebaiknya Bapak kontrol kembali ya ke Rumah Sakit Haji Boyasin. Karena Pak, kita sekarang sudah punya dokter jantung sendiri ya, ada Mas Gilang ya. Ya, kita sudah lengkap, obat-obatannya juga sudah tersedia di sini Pak, ya, di Rumah Sakit Haji Boyasin. Nah, jadi saran kita ya, obat yang sisa itu jangan diminum dulu seperti itu ya Bu ya. Nah, kontrol ulang. Iya, silahkan berkontrol ulang. Takutnya perlu ada perubahan terapi atau misalnya ada keluhan apa yang jadi kan mungkin ada obat yang dosisnya dikurangi atau ditambah kan kita tidak tahu selama 2 tahun ini. Betul. Ya mungkin beliau berhenti sakitnya, lalu kemudian setelah beberapa tahun kemudian muncul lagi, jadi obat yang ini aja tapi minum. Ya itu mungkin ya. Jadi jangan ya Pak ya. Iya. Itu yang sering juga ya Bu Nisa sama Bu Maulida, itu juga yang sering juga menjadi kebiasaan masyarakat kita. Jadi begini, setelah berobat di rumah sakit dapat obat nih kan ya, dapat obat dalam jumlah yang sekian. 3 kali minum obat merasa sembuh. Iya, merasa sehat gitu ya. Nah, lalu obatnya disimpan. Iya. Nah, baik itu sebulan 2 bulan kemudian garing pulang. Kumat ya. Iya, kumat. Nah, obat yang semalam jadi aku panas awak semalam. Nah, itu sebenarnya bagaimana nih Bu? Bolehkah, kadakah atau bagaimana nih sarannya? Ya tadi kembali tergantung jenis obatnya Bu ya. Untuk obat-obat tertentu seperti kayak penyakit yang parastamol atau obat pilek biasa. Iya, mungkin boleh-boleh aja ya. Itu boleh, asal mungkin penyimpanannya juga tepat. Oh iya. Tidak yang di yang terlalu panas ininya supaya bersuhu dingin ya. Itu mungkin masih bisa digunakan, cuma ada beberapa obat yang memang harus habis. Kayak antibiotik itu kan harus dihabiskan. Iya. Jadi kalau sedosis yang dikasih kita harus dihabiskan. Iya. Biar merasa sembuh gitu Bu. Harus wajib dilanjutkan sampai habis. Iya. Kalau antibiotik. Jadi tergantung obatnya. Kalau memang obatnya kayak tadi obat yang ringan kayak parastamol atau obat pilek yang biasa itu penyakit ringan gitu ya. Sampai yang masa expirednya, jangan catatnya tadi tempat penyimpanannya juga layak, benar kayak gitu masih bisa. Tapi untuk yang obat yang kayak antibiotik itu misalnya kan biasanya kalau antibiotik 5 hari ya, 5 hari. Kalau sudah sembuh, obatnya masih kada habis, itunya dibuang lagi. Iya. Sama seperti lakukannya seperti sirup, obat racikan, puyer atau kapsul biasanya 1 bulan pagi. Biasanya selalu diberikan ini Pak, di konseling biasanya ke pasien, dijelaskan kayak gitu. Harus dihabiskan ada beberapa hari. Iya. Nah, saya ingin bertanya nih Bu. Kalau parastamol tadi kan kalau obat-obat kambuhan Bu ya. Parastamol tablet ya. Iya. Kalau parastamol sirup enggak parastamol tablet ya. Jadi kalau kita panas atau demam atau ada nyeri bisa diminum Bu ya. Dan itu berhenti. Tapi kalau obat emah Bu, banyak punya obat sekarang nih Bu. Obat emah bagaimana Bu? Ya, sebut aja mereknya apa ya? Ranitidin atau gimana gitu ya. Tablet itu kalau tablet ya, kalau kambuh minum atau memang harus 3 kali sehari atau gimana Bu? Kalau obat mah bisa aja yang karena itu masuk obat bebas. Iya, bisa aja kapan yang golongan obat bebas. Ketika sakit aja gitu ya. Tapi harapannya kan kalau mah sebenarnya ke perubahan pola makannya benar kayak gitu. Jadi kalaunya kita minum obat mah tapi pola makannya tetap pantangan tetap dijalankan. Pantangan tetap dijalankan. Minum obat mah. Ada obatnya juga. Iya. Nah, biasanya kan masyarakat kita beranggapan seperti itu Bu. Iya. Kada apa-apa aja makan asam, ada obatnya kena. Nah, seperti itu ya. Iya, ini kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk, pola hidup yang buruk ya. Jadi para pendengar Radio Tuntung Panang FM, jikalau ada salah 1, salah 2 atau salah 3 dari asal jangan salah semuanya dari sahabat TPFM yang punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi mulai sekarang nih kita harus menghindari ya pola-pola minum obat seperti itu. Betul nah sekali. Terus ini juga Bu, ada kebiasaan-kebiasaan kan dari masyarakat kita juga kayak menentukan seorang obatnya seperti itu ya. Bisa-bisa lah. Iya, bisa-bisa. Nah, itu kebiasaan seperti itu baik atau bagaimana nih sarannya?
Iya tadi Bu lah, yang namanya obat itu kan racun. Iya. Harusnya memang semua yang obat yang kita minum tentu harus di bawah pengawasan dokter atau tenaga kesehatan gitu. Cuma ya tadi memang ada beberapa obat yang bisa kita gunakan istilahnya swamedikasi, pengobatan sendiri. Cuma itu untuk penyakit-penyakit yang ringan. Kayak tadi yang sekedar demam, cuma kan kita juga harus tahu ya, juga nih, demam sekian lama, demam ini kenapa gitu ya, itu kan berarti demam kan sebenarnya cuma indikator tubuh ya bahwa ada stres di dalam tubuh kayak gitu. Sudah habis kepinggar minum paracetamol, kok demamnya kada sembuh-sembuh. Nah, ternyata demamnya lain demamnya, Bu, ya demam cinta. Bisa. Iya, sesuai. Kenapa jadi nggak sembuh-sembuh? Iya, memang kadang juga kebiasaan dari masyarakat juga bahwa sebenarnya ke dokter ya, habis itu diberi dokter resep, habis obatnya, tapi nggak mau lagi ke dokter, tapi tahu mereknya. Nah, dia bilang gitu, bagaimana Bu? Kebiasaan itu seperti apa ya? Kalau biasanya kan diberi resep ya. Nah, kalau pasien itu biasanya kita di apotek ini mau diambil semua atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya tidak diambil semua itu biasanya kan kita kasih kopi resep. Ada salinan ya kalau mau nebus yang sisa resep bisa kayak gitu. Dengan salinan resep tadi ya. Tapi kalau misalnya obatnya resepnya sudah ditebus sudah semua habis, terus tidak habis, harusnya sih balik ke dokter. Artinya kan terapi yang diberikan dokter itu mungkin tidak cocok kan atau apa dengan yang bersangkutan gitu. Iya, jadi perlu kita berhati-hati ya untuk mengkonsumsi obat ya. Meskipun dalam anggapan kita mungkin ini obat ringan di pasaran gitu ya. Penyakit kita penyakit ringan ya dalam anggapan kita ya. Kita tidak tahu ya apa yang ada di dalam tubuh kita kan kita tidak tahu. Yang tahu ya para ahlinya gitu ya. Betul. Jadi ditekankan banget untuk konsultasi dengan para ahli ya. Jangan bisa sorangan. Iya, jadi seperti itu ya para pendengar setia Radio Tuntang Panang FM ya, agar kita merubah pola pikir ya, perilaku kita ya dalam hal mengkonsumsi obat-obatan. Oke, baik, kalau ke obat-obatan ini kada habis-habisnya nih ya. Iya. Oke, Bu Nisa dengan Bu Maulidah dalam rangka memperingati Hari Farmasi yang ke-76 ya di tahun ini. Ini apa nih Bu? Yang menjadi kegiatan dari RSUD ya? Lain Fafi tadi ya, dari Fafi ini gitu ya. Ini yang untuk tahun ini kita istilahnya mau berbenah dulu Bu ya di dalam organisasi kita sendiri. Masih ada beberapa yang ingin kita perbaiki. Ininya jadi target utama sih kita membenahi organisasi internal dulu, permasalahan yang di dalam kayak konsolidasi gitu ya. Betul, kayak pemutakhiran data karena kan kita nih baru bikin website resmi. Itunya jadi supaya kayak pengurusan izin teman-teman juga tidak sulit lagi, bisa via online kayak gitu. Untuk kegiatan yang keluarnya itu memang kita sudah ada rencana terkait kami itu di dalam tuh kan teman-teman sering konsultasi kayak masalah penggajian teman-teman TTK kayak di apotek, toko obat. Nah kita mau menyelaraskan itu Pak supaya harapannya kalaupun supaya ada keseragaman begitu ya. Nah jadi itu kita rencananya mau konsultasi ke Disnaker terkait kayak layakkah dapat UMR atau seperti apa kayak gitu. Jadi lebih kepada peningkatan kesejahteraan anggota dulu ya. Nah untuk ininya, untuk yang keluarnya itu kita mau merencanakan ini terkendala pandemi ini susah banget. Kami sudah 2 tahun Bu yang nggak bisa bikin acara yang terlalu ini. Betul. Kalau dibikin juga jadi bumerang ya. Iya. Kan dari tenaga kesehatan katanya.
Tapi mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lain mungkin ya. Mungkin bisa menyebarkan informasi melalui media sosial ya, melalui tadi punya website ya, website juga ya. Jadi mungkin di situ karena begini ya Bu Nisa dan Bu Maulidah, temuan-temuan kita di masyarakat ya mengenai konsumsi obat-obatan ini cukup mengkhawatirkan ya. Jadi cukup mengkhawatirkan, apalagi saat ini kan marak juga nih dengan obat-obatan yang katanya ya berlabel obat-obatan herbal ya, tapi ternyata ya, ternyata di dalamnya juga ada obat kimia begitu ya, dicampur sendiri bagaimana. Nah itulah yang penting. Ini penting sekali ya agar masyarakat kita mendapat wawasan pengetahuan. Jadi mereka juga bisa akan memilih dan memilah gitu ya, ini obat mana nih yang harus saya konsumsi, seperti itu. Apa tindakan yang harus saya lakukan ketika saya sakit gitu kan ya. Karena begini katanya, kalau yang saya baca gitu Bu, maaf kalau saya salah nanti dibetulkan. Setiap kita sakit meskipun sakit itu sama misalnya ya, panas awak misalnya ya, berulang panas awak, tentu penyebabnya itu kan berbeda-beda dan penanganannya pun akan berbeda-beda seperti itu. Nah jadi kadakawa nih paracetamol harus disimpanan 450 keping di rumah ya. Nah itu, jadi kacang iya. Kirain demam ternyata darah tinggi. Iya, nah itu ini yang masukan juga Bu buat kami, nanti mungkin kita bisa teruskan ke kayak dinas kesehatan, karena yang saya tahu di dinas kesehatan itu ada kayak program asuhan mandiri untuk yang tenaga teknis kefarmasian yang di puskesmas. Jadi teman-teman yang di puskesmas itu kalau misalnya punya program asuhan mandiri, kayak toga ya sekarang yang jamu, betul iya. Nah itu diawasi oleh tenaga teknis kefarmasian yang di wilayah itu. Nah mungkin itu nanti bisa jadi rekomendasi buat kayak menyebarkan informasi keyasinan mungkin. Iya betul. Kalaupun misalnya kita mau mengkonsumsi obat herbal ya, belilah yang mungkin kita sudah tahu gitu, kayak yang racikan dari kawan-kawan gitu ya Dian. Kalau yang dari luar nih ada obat herbal tapi dari luar negeri atau dari nah kan kita tidak tahu nih muatannya, komposisinya tidak jelas. Iya itu juga yang perlu masyarakat kita mengetahui ya. Masyarakat kita juga merubah pola pikir ya, agar kesehatan kita memang benar-benar kesehatan yang sehat, yang sehat yang sehat gitu ya. Jadi bukan hanya sehat sambatannya ternyata di dalamnya kayak momok gitu. Iya, dan saya ingin bertanya nih Bu, kembali ke masalah obat nih sebenarnya, karena farmasi ini pasti obat nih ya. Iya, identik ya. Iya, identik banget. Jadi untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Jasin sendiri Bu ya, apakah ada kendala Bu terkait kefarmasian yang ada di ketersediaan obat selama ini, ataupun juga karena ini kan kemarin juga sempat melonjaknya kasus COVID-19, jadi ketersediaan obat bagaimana nih kendala saat ini? Apakah ada kendala ataupun fine-fine aja? Untuk pengadaan obat itu pasti di dalamnya pasti ada masalah. Cuma kita sebagaimana caranya tetap menjamin bahwa obat yang tetap pasien tidak tetap mendapatkan obat yang sesuai dengan terapinya. Jadi kalau misalnya ada obat A yang saat itu di tempat kita tidak ada, kita kan bisa mencarikan solusinya. Misal kita punya obat yang sama kandungannya, itu biasanya kami tawarkan ke dokter Bu, ininya, atau misalnya kededa yang sama diberikan sama yang khasiatnya, sama khasiatnya kayak gitu. Jadi kalau yang rumah sakit lain, jadi kita juga ada kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Jadi kalau misalnya di tempat kita lagi kekosongan, itu bisa kita kita pinjamkan di rumah sakit yang lain, atau kita koordinasi langsung ke dinas kesehatan sampai ke dinas kesehatan provinsi biasanya. Oh begitu. Jadi ambilkan langsung. Jadi apalagi yang COVID kayak gini Bu. Betul. Kan banyak memerlukan ya. Betul. Dan kita kan kemarin tuh yang tiba-tiba blok kayak gitu ininya. Jadi mau kada mau itu perencanaannya kita memang yang saat itu diperlukan, kita ada yang hari itu juga langsung ke provinsi. Sigap ya. Demi menolong menolong sesama ya, masyarakat kita yang membutuhkan.
Nah, kembali lagi kita ke obat-obat herbal tadi ya. Di Kabupaten Tanah Laut ini Bu, kalau kita kalau kita data-data itu ternyata kawan-kawan juga cukup banyak yang membuat herbal-herbal alami gitu ya. Ada misalnya yang POC ya itu yang artinya kan bisa diminum kan, artinya kan termasuk obat juga nih. Nah, kemudian juga yang racikan-racikan lainnya. Sejauh ini organisasi farmasi ini punya datakah mengenai itu, kemudian adakah melakukan pengawasan ya terhadap kawan-kawan yang meracik obat-obatan itu seperti itu Bu, ataukah artinya ya cukup dari BPOM gitu aja atau bagaimana? Kalau yang untuk ruang lingkup di Tanah Laut, biasanya kalau mereka yang bikin kayak gitu, misalnya terdaftar, itu kan pasti melalui prosedur yang pertama ke dinas kesehatan, kan dicek uji ini, lab, macam-macam gitu. Habis itu baru dapat izin dari PPSP, biasanya gitu ya. Nah, jadi kita biasanya koordinasi aja sama dinas kesehatan Bu. Kalau memang ada kendala di lapangan terkait yang pengolahan atau apa kayak gitu, cuma memang untuk yang itu kan biasanya masyarakat Bu ya, yang tentunya ya tadi kalau misalnya di bawah kayak home industri gitu. Nah itu tuh memang harusnya itu kan masuk wilayah kerjanya puskesmas, harusnya memang TTK di sana bisa lebih aktif membina yang teman-teman yang home industri tadi. Sejauh ini kawan-kawan di organisasi farmasi adakah upaya untuk melakukan pendataan gitu? Mungkin dari masing-masing puskesmas ya di wilayah kerjanya, misalnya di Pelihari misalnya nih ada 5 misalnya home industri yang melakukan pengolahan terhadap obat-obatan herbal. Kalau misalnya kayak jahe kering gitu ya, dicampur dengan kunir asam atau apa gitu, itu apakah termasuk di dalam lingkup farmasi atau obat atau apa itu? Iya, harusnya masuk juga iya. Nah itu memang saat ini kami belum punya Bu ya data sampai ke sana, cuma ini bagus nih rekomendasi dari Ibu, bisa kami ini nanti bisa kami bisa kami masukkan di program kerja kami. Penting soalnya ya saya ini karena orang penjalan orang penjalan ya, saya memang orang lapangan, jadi banyak yang ditemui gitu ya, banyak yang ditemui di lapangan kawan-kawan yang membuat racikan-racikan seperti UKM itu Bu ya. Iya. Nah, khawatirnya ini seperti ini Bu, khawatirnya seperti ini ya, mencampur-campur kan kita tidak punya keahlian takaran gitu ya. Nah, meskipun itu herbal ya, tapi kalau dicampur tidak pada komposisinya yang tepat mungkin akan membahayakan juga gitu. Nah, jadi di sinilah mungkin perlunya juga pengawasan dari kawan-kawan di organisasi farmasi ya. Oke, baik Bu, ini ada pendengar kita yang bergabung, Ibu Jumiati di Pantai Lino. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Mau tanya Bu, katanya apakah khasiat obat generik dan obat untuk pasien umum itu berbeda khasiatnya Bu? Nah, karena banyak di masyarakat jadi pembicaraan umum. Nah, sudah Bu, di masyarakat itu katanya menganggap generik dan obat pasien umum itu berbeda. Oke, itu Bu, terima kasih. Siapa yang mau menjawab, Ibu Ketua, Bu Maulidah? Oke, silakan. Untuk didekatin mikrofon Bu. Untuk obat generik dan obat paten, paten maksud Ibu tadi ya. Iya. Obat paten atau branded itu khasiatnya sama, cuma biasanya pabriknya aja berbeda. Oh gitu. Tapi mungkin sugesti itu banyak masyarakat. Iya. Minum obat paten sembuh. Padahal isinya sama persis, seperti misalnya paracetamol misalnya 500 mg yang generik dari Kimia Farma, dengan misalnya dari Sanmol, dari Sanbe misalnya, itu generik aja, isinya sama persis. Oh iya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir mentang-mentang generik gitu ya. Dipikirnya sekalian generik. Iya betul. Kadang biasanya masyarakat seperti itu Bu. Obatnya kamu apa? Buat generik. Oh coba buku belinya. Iya. Rupanya seperti ini Bu. Jadi pasien-pasien kita itu rupanya
sugesti itu bareng kan, bareng berobat gitu ya. Nah kemudian mungkin merasa penyakit sama gitu ya. Tapi si A pasien umum gitu ya, si B ini bukan ya. Jadi karena merasa yang sebelumnya sempat sembuh Bu. Iya, lalu habis dapat obat gitu bertanding, melihat kan obat nyawa. Nah, jadi bisa dipastikan Bu ya, bisa dipastikan bahwa itu obatnya hasilnya sama Iya, ya. betul. Jadi Bu Jumiati ya, Bu Jumiati di Pantai Rino ya. Jadi ini sudah dijawab oleh ahlinya ya bahwa baik obat generik maupun obat dari pasien umum itu khasiatnya sama ya. Yang membedakan adalah pabriknya aja ya, pabriknya aja seperti itu. Jadi kandungannya itu sama ya. Jadi jangan khawatir Bu. Iya. Jadi pikirkan mulai sekarang bahwa obat tersebut sama. Iya, sama khasiatnya. Iya, asalkan diminum dengan teratur ya, diminum sesuai anjuran ya akan memberikan manfaat ya sama. Oke, seperti itu ya Bu Jumiati. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Salam sehat Bu Jumiati. Oke. Kalau kami Bu malah milih kalaunya beli obat kayak gitu di apotek yang generik aja. Iya. Karena sudah tahu ya Bu ya. Sudah tahu ya. Oke. Karena generik itu mungkin disubsidi oleh pemerintah ya. Subsidi. Nah itu Ya jadi kan mereka mungkin kada perlu biaya iklan. Iya, betul. Yang betul. mahal yang obat paten kan biasanya biaya iklannya, kemasannya, Betul macam-macam kayak gitu. sekali. obat umum itu ya, jadi Iya, ada biaya ininya. iklan, ada iya betul. Ya, Iya, betul. jadi Nah, bagi masyarakat diubah pola pikir seperti Iya, itu ya. jadi dalam kesempatan ini ya kita mendapat pencerahan jadi bagi sahabat-sahabat sehat yang punya anggapan dulunya seperti itu gitu ya. Nah dari sekarang kita geser nih, ya, artinya apakah obat generik atau ke obat dari pasien umum itu khasiatnya sama. Yang membedakan adalah mereknya aja ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, dan mungkin Ini- menyentil sedikit Bu ya, mungkin agak-agak keluar sedikit ya sedikit ya. oke. Tapi saya ingin ketekankan untuk masyarakat di tanah laut karena sekarang gue karena kan kita sudah COVID-19 sudah mulai longgar ya, mulai turun ya. Namun masyarakat berapa ini masih takut berobat untuk rumah sakit ya, atau takut berobat ke rumah sakit. Jadi Karena diperiksa aja lah. oh iya itu jadi Ya. bagaimana himbauan mungkin dari pihak rumah sakit terkait ini karena banyak masyarakat karena apalagi rumah sakitnya mau rumah sakit rujukan ya. Jadi ini mungkin membuat masyarakat yang mungkin enggan untuk berobat untuk ke rumah sakit ya. Apakah sekarang sudah mulai seperti biasa Bu atau seperti yang kemarin kan sempat ada pembatasan Sudah ada gitu ya. pembatasan, iya. Jadi itu mungkin jadi bagaimana untuk saat ini Kondisinya rumah sakit kalau bagi masyarakat kita yang ingin berobat. Oke, kalau ya layanan sekarang poli sudah full Kak ya, sudah Oke. buka semua. Kalau kemarin juga kan sampai hari Jumat. Kalau sekarang layanan ini poli sudah buka sampai hari Sabtu. Oh iya, Iya. sudah sampai ya semoga Sabtu. aja di kan COVID ini lagi mulai naik lagi. Semoga kada yang Iya, kada terlalu tinggi lah. kemarin. Iya, Jadi iya. ya, jadi kada perlu pembatasan apa-apa lagi. Jadi antusiasnya untuk saat ini sudah mulai normal ya. Sudah mulai normal. Nah, karena kemarin tuh sempat masyarakat takut Bu Iya, untuk ke rumah sakit karena itu tadi karena termasuk rumah sakit rujukan karena takut yang seperti yang di swab itu Beda, itu biasanya. Jadi aman aja. Itu ya. Jadi untuk masyarakat yang berobat ke rumah sakit silakan nih Bu ya. Jangan takut lagi ya. Yang penting prokes sih sekarang. Betul ya. sekali ya. Prokes, pola hidup ya, dengan apa tadi pola pikir ya, hanya mindset kita. Betul sekali. Oke, baik, saya masih ke organisasi farmasi. Farmasi. Ya, Papi ini, Ibu Maulidah. Tadi kan ada 100 nih anggotanya ya. Dalam kegiatan-kegiatan pian ya, mungkin ada bulanan, ada tahunan atau apa gitu ya, apalagi dalam rangka peringatan hari ulang tahunnya gitu. Apakah ada suntikan dana dari mana gitu ataukah dari anggotanya gitu atau atau dari mana gitu? Kalau untuk pendanaan kita murni dari iuran anggota. Oh iya, Bu. iuran Iya. anggota. Jadi kita Iuran anggota doang gitu. Iya, iuran anggotanya cuma 10.000 per bulan dan itu ditagih Oke. per tahun. Jadi cuma 120 per tahun. Karena kami juga dari organisasi profesi kami menekankan kayak apa caranya pokoknya supaya kada terlalu banyak yang meminta dana dengan anggota kayak gitu. Kecuali Betul, memang betul ada sekali. kondisi-kondisi tertentu kayak misalnya kemarin kita di tahun 2019 waktu yang COVID masih yang ininya Tinggi-tingginya. Nah itu kan kebetulan tuh banyak
teman-teman kami yang ini yang terpapar. Iya. Jadi kami biasanya kami inisiatif Donasi, sendiri ya. berdonasi mengumpulkan ini untuk yang teman-teman terpapar. Terus kemarin kayak banjir kita kan di Tanah Laut. Betul. Nah, itu kita juga berdonasi. Jadi Kota itu- Farmasi juga wajib melakukan gerakan gitu ya. Jadi kalau yang itu biasanya situasional, Iya, kalau iya. memang diperlukan kita biasanya ikut andil buka donasi biasanya. Coba kalau untuk iuran yang wajib itu tuh ya tadi cuma 10.000 per bulan itu ya paling biasanya untuk yang operasional organisasi aja. Oh seperti itu, iya. Mungkin ke depan organisasi ini lebih mengembangkan sayap ya untuk mencari peluang-peluang sumber. Iya. Ya karena kalau menurut saya banyak sekali nih yang harus dilakukan ya oleh kawan-kawan farmasi. Tadi salah satunya edukasi ke masyarakat, Iya, pengabdiannya luar biasa juga, Bu, Iya, ya. pengawasan kepada home industry peracik obat-obat herbal gitu ya dan lain-lain ya, banyak sebenarnya. Karena mengingat ya obat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat kita sekaligus juga sangat berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Nggak salah ya. Iya, jadi seperti itu mungkin ya yang kita harapkan dari organisasi farmasi ini. Dan kita juga berharap bagi SKPD lembaga terkait ya dengan farmasi ini dapatlah memberikan kontribusinya begitu ya. Iya, untuk untuk Diaminkan Bu. untuk kelancaran pergerakan mereka seperti itu ya. Karena ini udah luar biasa manfaatnya untuk masyarakat. Karena sekarang banyak sekali Bu ya, orang-orang yang seperti UMKM yang membuat herbal. Jadi ini perlu pengawasan juga dari mereka-mereka ini ya Bu ya. Iya, yang perlu sekali. Ini yang perlu operasionalnya juga ya. Makanya Jadi itu kita sering melihat juga di lapangan ya kawan-kawan kita yang meracik-racik, ada yang ini dengan ini gitu ya. Apa sih yang pahit itu apa Per? apa ya? Samtolodo. Penau sampai. Sambiloto ya. Iya, nah katanya sambiloto itu ya di iris-iris, kemudian dijemur ya, kemudian digongseng, dioseng-oseng gitu ya, dioseng, kemudian ditumbuk ya, dimasukin di dalam kerongkong kapsul. Nah, iya itu dipasarkan secara piece to piece gitu ya. Nah, kita kan belum tahu nih apakah ini aman. Iya, gitu betul ya. pembuatannya. Iya, Bu, ya. pembuatannya Jadi perlu higieniskan. di bagian farmasi itu ya, ini Bu, iya, untuk banyak mengontrol ya, kawan-kawan seperti itu. mengawasi. Nah, ya. Dalam hal ini Jadi itu ya, jadi begitu pentingnya ya kiprah dari kawan-kawan di organisasi farmasi. Makanya itu kita berharap, kita menghimbau nih ya kepada para pendengar kita yang berkompeten ya, yang mungkin punya empati juga dengan organisasi ini. Betul gitu sekali. ya. Iya, jadi orang tua asuh ya, ya kan, memberikan kontribusi gitu ya untuk pergerakan kawan-kawan. Jadi seperti itu ya. Karena ke depan ya kita juga tidak bisa juga mengharapkan murni dari pemerintah ya, pemerintah misalnya dana hibah dari pemerintah atau dana kegiatan dari pemerintah ya, karena pemerintah kita kan juga ada hal-hal yang diprioritaskan. Nah, kita berharap adanya campur tangan dari masyarakat kita ya, yang kelebihan rezeki gitu ya, yang mencari rezekinya di tengah laut ya, perusahaan bisa yang banyak rezekinya, yang lebihan, yang lebihan. Nah, jadi seperti itu ya. Ayo kita gunakan kesempatan ini dengan baik ya. Dan, salah satu organisasi yang kalau menurut saya sangat sumbangsihnya luar biasa, sumbangsihnya luar biasa untuk nyawa sebenarnya ini. Iya betul, makanya itu tadi. Nah, ayo ya. Yang membedakan racun atau obat. Iya betul. Yang membedakan orang ini sembuhkah atau isdetkah? Iya Bu Nali, nampaknya kita sudah di season terakhir dia pengunjungnya di acara kita terasa kita sudah 1 jam menemani rekan Betul FM. Lagi nih. Iya, silakan Bu. Ini Bu, bagi kawan-kawan di anggota farmasi yang mungkin sudah ada yang apa sih kayak saya ini apa? Apa? Senior itu. Purnawirawan. Senior lah.
Iya, nah seperti itu ya yang senior gitu ya. Dalam rangka peringatan Hari Farmasi ini, adakah penghargaankah gitu ya, apresiasi atau ya? apresiasi apa gitu ya yang bisa diberikan? Ini rencananya kami nanti berkoordinasi sama pengurus daerah. Memang kita mau lagi diregistrasi Bu. Jadi kami memang sudah merencanakan nanti mau ya paling tidak kan ada kalau ini kan biasanya buat veteran Bu ya, ada ininya. Iya. Makanya itu ya. Ya paling enggak kayak bingkisan atau apa. Iya, paling tidak silaturahmi gitu ya. Karena jujur ketika seseorang yang sudah senior gitu ya, sudah senior, apalagi purna tugas gitu ya kayak saya, ya. Kalau bahasa Banjarnya tuh dielangi gitu ya oleh kawan-kawan. Sudah bercerita tentang tadi aja kada habis-habisnya bercerita. Apalagi orang di bawah. Iya. Iya. Oke, kita berharap ke depan ya organisasi farmasi ini akan terus mengembangkan sayapnya ya, dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap masyarakat kita ya, karena tugas-tugas dari farmasi ini sangat paten ya, sangat menentukan ya pada masyarakat kita. Yang kedua tadi kita berharap kepada warga masyarakat kita yang mempunyai empati ya terhadap organisasi ini, ayo kita bersama-sama untuk membangun dan menghidupkan ya organisasi farmasi ini. Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Ini silahkan Bu Ketua statement terakhir nih untuk organisasi farmasi sendiri. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kak Ulun secara pribadi dari organisasi profesi menyampaikan yang pertama selamat hari jadi dulu untuk Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Semoga dengan adanya organisasi kita bisa berkontribusi kepada untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dan tanah laut pada khususnya. Dan terima kasih juga Bu tadi untuk yang masukan-masukan serta rekomendasinya. Insya Allah nanti kami tindak lanjuti. Semoga bisa jadi program kerja kami di tahun 2022 ini. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.